Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, Bu Irma, dan juga rekan-rekan mahasiswa, baik dari UNES ataupun UNM. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah PSG gabungan ya. Jadi dari dua kampus kita akan mencoba untuk berkolaborasi, terutama dalam perkuliahan PSG ini, lebih tepatnya dalam pertemuan tentang PSG Fisik Klinik. Nah, ini adalah program dari Prodi Gizi ya, dari Prodi Gizi UNES dan UNM dalam rangka KMMB, jadi Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, di situ salah satunya kan kita menerapkan untuk pertukaran ya, tapi karena kondisinya sedang pandemi juga, jadi pertukarannya kita laksanakan secara daring seperti itu. Nah, untuk memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dahulu. Semoga apa yang kita lakukan bisa lancar dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Untuk sekarang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai, jadi terima kasih. Nah, untuk pertemuan ini nanti akan diawali oleh Bu Irma. Nanti beliau akan membawakan dahulu tentang materi PSG Fisik Klinis sampai pertengahan. Nanti setelah itu baru gantian saya yang membawakan materi sisanya. Nah, karena sudah jam segini, mari kita mulai saja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Bu Irma. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Jadi, terlebih dahulu perkenalkan saya Irma, dosen pengampu mata kuliah di penilaian status gizi dari Universitas Negeri Makassar. Jadi, alhamdulillah atas segala kesempatan kita pada hari ini, kita masih diberi kesehatan dan nikmat kesempatan yang tiada besarnya. Jadi, dalam ruang virtual ini kita masih bisa melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Jadi salam kenal dari Makassar semua. Ya, salam kenal Bu. Iya, ini beberapa mahasiswa kami dari Makassar, ada sekitar 27-28 orang. Jadi kita akan gabung, matchingkan dengan teman-teman semua dari UNES. Jadi saya panggilnya teman-teman aja ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Udah bisa izin share screen ya, Pak? Ya, Bu, silakan, Bu. Gimana semua? Sudah bisa terlihat? Iya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang lain gimana? Aman? Iya, aman, Bu. Oke. Berarti sudah bisa ya. Oh, berarti ini udah bisa ya. Jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai penilaian status gizi dengan metode klinis. Jadi, halo, suara saya agak terpantul. Tapi terdengar kok, Bu, dengan jelas di sini. Oke. Apa ya? Oke, seperti tadi yang telah Pak Arif katakan sebelumnya, bahwa di sini saya akan membahas penilaian status gizi dengan metode klinis sampai di beberapa topik. Jadi nanti selebihnya akan dilanjutkan oleh dari Pak Arif sendiri ya. Sebagai pendahuluan bahwa dalam penilaian status gizi secara klinik ini kita akan melihat yang namanya tanda atau ataupun simptomnya, itu gejala dari sebuah penyakit itu sendiri. Oke, kita masuk. Ya.
Kok dia nggak bisa pindah ya, Pak? Pak, ini udah Bisa. pindah di slide berikutnya ya? Ini udah yang pendahuluan, Bu. Dia nggak mau ini, dia di saya dia nggak mau pindah. Oh, nggak mau next. Dia masih di slide pertama. Oh. Saya coba. Kenapa ya? Saya stop dulu ya. Oh iya. Atau kalau enggak biar saya yang share screen. Nanti boleh, nanti. Coba dulu aja kita lihat. Tapi ini sementara, Pak. Tapi, oke, ini udah bisa ya, slide kedua. Ya, Bu. Iya. Oke, udah bisa. Iya, udah bisa. Jadi, saya lanjut kembali, penilaian status krisis secara klinis itu kita didasarkan atas yang namanya perubahan, di mana perubahan itu kita berfokus pada yang namanya ketidakcukupan asupan zat gizi atau terjadinya sebuah defisiensi dari zat gizi itu sendiri, di mana hal ini disebut sebagai nutritional focus physical finding. Jadi, gangguan pertumbuhan maupun perkembangan dalam individu itu kita bisa tentukan bagaimana dengan cara kita membandingkan individu itu ataupun populasi itu dengan keukuran normal pada umumnya. Artinya di sini jika kita merujuk atau melihat dari individu itu apakah terlihat dari segi fisiknya itu sendiri dengan gambarannya itu apakah dia terlihat normal dengan kondisi anak yang pada umumnya. Artinya bisa dilihat secara fisik dari pengamatan sendiri. Dalam hal ini, pemeriksaan fisik itu dikaitkan dengan yang namanya ada dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan medical history atau riwayat medis. Yang kedua ada yang disebut dengan pemeriksaan fisik. Jadi tanda-tanda klinis dalam malnutrition atau gizi kurang itu tidak spesifik. Artinya ada beberapa penyakit yang mempunyai gejala yang sama, tetapi penyebabnya berbeda. Karena itu kita harus memberikan perpaduan dari beberapa pemeriksaan. Jadi kenapa pemeriksaan klinis ini ditopang oleh pemeriksaan yang lain, seperti pemeriksaan antropometri, pemeriksaan lab, survei konsumsi makanan, sehingga hasil yang didapatkan atau kesimpulan yang kita peroleh itu dapat lebih tepat ataupun lebih baik dan lebih valid nanti hasil yang akan kita peroleh dalam menilai sebuah status gizi individu maupun kelompok. Jadi pemeriksaan klinis ini dilakukan dengan memeriksa beberapa tanda-tanda yang muncul pada beberapa organ. Nah, organ apakah itu? Nah, organ yang dimaksud di sini salah satunya beberapanya yaitu ada rambut, gigi, wajah, mata, bibir dan yang lainnya. Jadi dalam hal ini metode klinis dikaitkan atau dia mempunyai fungsi sebagai survei klinis secara cepat. Artinya bisa mendeteksi apakah tanda klinis ini baik tanda-tanda klinis ataupun tanda yang spesifik dari kekurangan sebuah defisiensi zat gizinya itu bisa didapatkan secara cepat dengan melihat gejala maupun tanda dari penyakit itu. Oke, yang tadi kan ada dua yang perlu sangat diperhatikan dalam hal ini, yaitu riwayat medis dan catatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita akan kaji apa sih yang dimaksud dengan riwayat medis, hal-hal apa sih yang kita perlu ketahui dalam hal ini. Jadi riwayat medis atau ini merupakan bagaimana kita mencatat semua kejadian-kejadian dengan gejala yang timbul dari penderitanya, di mana kita berfokus pada faktor yang mempengaruhi apakah malnutrisi disebabkan oleh konsumsi makanan atau bukan, atau memang karena faktor sanitasi atau hygiene dari individu itu sendiri. Nah, dari catatan yang dimaksudkan di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang itu ada yang disebut dengan identitas penderita. Oke, sebelumnya di sini saya mau tanya,
identitas yang dimaksud dalam identitas penderita itu yang mana saja? Mungkin satu orang ada yang bisa share ke kita semua identitas penderita itu apa-apa aja? Ya, silahkan dijawab teman-teman mahasiswa semua. Oke. Mungkin malu-malu ya. Iya, mungkin ya, Bu. Ersa mungkin dari ini ada yang Ersa ya. Itu biasanya kalau kita menuliskan identitas apa sih yang mencakup di situ, indikator apa yang kita tulis? Maksudnya di sini Bu kayak penderita ini kita menulis tentang identitasnya, mulai dari nama pasien, pokoknya biodata dari pasien ini dan penyakit dari pasien ini. Oke, dari UNES mungkin ada satu apa yang menjadi pokok utama jika kita ingin menanyakan identitas orang itu? Hal-hal apa yang ingin kita tahu dari identitasnya itu? Mungkin iya. Berat badan dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita, Bu. Oke, makasih ya semua. Jadi identitas penderita itu kita bisa menanyakan berapa umurnya, kita tanyakan jenis kelaminnya, pendidikannya, pekerjaannya, dan sukunya, karena indikator itu bisa menjadi pemicu atau faktor terjadinya penyakit itu sendiri. Jadi hal yang perlu diketahui dari identitas itu adalah beberapa yang tadi yang telah disampaikan. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Jadi lingkungan fisik ini berkaitan erat kaitannya dengan timbulnya sebuah penyakit, karena lingkungan fisik dikaitkan juga dengan keadaan kesuburan tanahnya dan kandungan mineral yang ada di lingkungan itu. Dan sosial budayanya sendiri seperti kepercayaan atau hal yang dianggap tabu. Kan di beberapa daerah itu masih sering dijumpai makanan-makanan yang dianggap tabu di beberapa budaya. Contohnya saja kalau kami di Sulawesi Selatan ada beberapa budaya di beberapa tempat itu seperti ibu hamil. Ibu hamil nggak boleh makan kepiting, nanti takut anaknya bungkuk atau apa. Ibu hamil dilarang makan cumi. Itu sesuatu yang sifatnya dianggap tabu, padahal hal itu sangat baik untuk si ibu hamilnya sendiri. Kalau di UNES sendiri, maksudnya di wilayah lingkupnya, apa-apa biasa makanan yang sering dianggap tabu oleh masyarakat? Kalau di Semarang, sejauh ini itu adanya di beberapa daerah pesisir itu dilarang untuk mengkonsumsi ikan karena takut nanti anaknya amis katanya. Iya, yang kebanyakan itu yang tabu itu masih banyak terjadi pada kelompok ibu hamil ya Pak. Iya betul Bu. Iya, banyak sekali pantangan dari orang tua yang menganggap makanan ini tidak boleh dikonsumsi. Kalau di sini juga ada beberapa yang kayak nanas, nggak boleh dikonsumsi sama ibu hamil, takutnya nanti keguguran atau apa. Oh iya, itu sama, betul. Yang cumi, kepiting. Bahkan kalau kami ada satu daerah di sini yang ibu hamilnya nggak boleh mengkonsumsi kelor selama hamil. Oh iya. Iya, padahal kan kita tahu kandungan kelor itu untuk ibu hamil kan bagus sekali, tapi malahan bahan itu dianggap tabu oleh beberapa budaya karena takutnya nanti dia susah melahirkan, nanti bayinya kecil atau apa, itu masih ada beberapa ditemukan budaya yang seperti itu. Jadi ya, itu perlu edukasi ya Bu. Iya betul Pak. Jadi catatan-catatan itu apa yang kita kaji dari pasiennya itu harus betul-betul kita dalami begitu, karena kan bisa jadi itu salah satu faktor yang akan menyebabkan terjadinya sebuah defisiensi dari zat gizi dari si pasien itu. Oke, yang ketiga kita masuk ke yang namanya sejarah timbulnya gejala penyakit. Jadi sejarah timbulnya gejala penyakit ini kita akan kaitkan di mana bahwa
kapan si pasien ini mengalami penurunan berat badan. Jadi kita harus tanya atau kaji semua, kapan BB-nya turun, kapan nafsu makan anaknya turun, jadi kapan ada gejala muntah, diare atau apa. Jadi apakah ada diare, terus jika terjadi diare, kapan mulai terjadinya diare tersebut. Nah, terus bahkan kita bisa menanyakan, pada waktu anaknya ini diare, bagaimana bentuk fesesnya, tampilannya seperti apa, apakah cair atau apa, ini sudah berapa kali dalam sehari. Jadi itu perlu, sangat penting untuk kita kaji hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir ada data tambahan. Jadi data tambahan dalam hal ini kita menanyakan apakah si pasien itu menderita anemia atau tidak. Jadi, dan kita juga perlu menanyakan bahwa apakah pasien ini atau si ibu ini atau si anak ini pernah operasi usus atau tidak. Jadi hal-hal itu semua harus kita telusuri, kaji lebih dalam lagi. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang urgent untuk kita tanyakan. Jadi apakah pernah menderita penyakit infeksi, apakah pernah menderita penyakit kronis seperti terjadinya luka pada lambungnya atau terkait dengan permasalahan pencernaannya ataupun ususnya. Oke, sampai di sini bisa dipaham? Bisa, Bu. Oke, jadi dalam riwayat medis itu kita mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan dengan si penderita ataupun dari keluarganya. Jadi pengumpulan datanya itu bukan hanya sama pasiennya saja atau sasarannya itu, tapi kita bisa include atau bangun wawancara itu dengan keluarganya sendiri. Jadi hal-hal seperti lingkungan atau apa itu bisa kita kaji dengan wawancara terhadap keluarga si pasiennya. Yang kedua, kita bisa melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung pada lingkungan rumah dari si penderitanya. Artinya, jika memungkinkan, ini dalam tanda kutip, jika memungkinkan hal itu, kita bisa melakukan kunjungan langsung pada lingkungan rumah si pasiennya. Apabila survei ini bisa survei kelompok atau apa, kita memungkinkan untuk melakukan kunjungan. Oke, di sini kita harus lanjut di manfaat informasi. Jadi informasi apa yang bisa bermanfaat dari pengumpulan data ini? Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui lebih lanjut lagi apakah defisiensi gizi ini disebabkan oleh penyebab primernya. Artinya penyebab primer ini adalah dari konsumsi makanannya sendiri. Bisa jadi hal ini ditemukan jika kita tidak mengkaji lebih dalam, bukan dari makanannya, tapi karena faktor lain. Jadi manfaat yang didapat itu kita bisa mendapatkan informasi terkait penyebab primer dari si penderitanya. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu karena penyebab lain. Nah, yang tadi selain dari konsumsi makanan, bisa saja penyebab lainnya yaitu karena riwayat penyakitnya, adanya penyakit menahun, yang kedua obat-obatan yang lama dikonsumsi maupun karena faktor gennya, sehingga menyebabkan terganggunya sebuah proses pencernaan, di mana ini kan bisa saja terjadi bukan karena faktor makanannya, tapi karena faktor yang lainnya. Oke, kita lanjut di yang kedua, yaitu ada yang disebut dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini juga bagian dari asesmen klinis. Karena kenapa? Pemeriksaan fisik, di mana hal ini kita melakukan pengamatan terhadap perubahan fisik. Nah, di sini saya highlight adanya perubahan fisik, di mana perubahan itu erat kaitannya dengan yang namanya kekurangan gizi. Oke, jadi perubahan fisik itu bisa kita amati dengan beberapa organ yang kita amati. Salah satunya adalah kulit dan jaringan epitel. Oke, di sini ada yang tahu yang mana-mana itu yang dimaksud dengan jaringan epitel? Oke, gimana? Oke, jadi jaringan epitel itu sendiri adalah jaringan yang membungkus permukaan dari tubuh. Artinya
organ yang bisa kita lihat perubahannya itu seperti tadi, ada rambut, ada mata, muka, mulut, lidah, gigi, dan yang lainnya. Jadi dalam melakukan pengamatan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan cara yaitu ada teknik inspeksi, di mana kita memeriksa dengan cara pandang. Yang kedua ada yang namanya teknik palpasi, yaitu periksa raba, artinya meraba dari kondisi pasiennya. Yang ketiga ada pemeriksaan menggunakan stetoskop. Nah, dalam pemeriksaan fisik ini WHO telah mengelompokkan 3 kategori. Yang pertama ada kelompok pertama, di mana hal ini kita melihat yang namanya tanda-tandanya itu memang benar berhubungan dengan yang namanya kurang gizi. Yang kelompok kedua, yang mana itu dilakukan investigasi lebih lanjut selain dari masalah kurang gizinya. Yang terakhir ada kelompok ketiga, yaitu tanda-tandanya ini setelah dilakukan investigasi lebih lanjut tidak berkaitan dengan masalah gizi. Oke, selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih jauh yang mana sih yang masuk dalam kelompok-kelompok ketiga kelompok ini. Oke, di slide ini kalian bisa lihat. Halo, gimana? Bisa Bu, terlihat. Oke, jadi dalam slide ini sangat bisa kalian lihat bagaimana secara rinci tanda-tanda klinis sebagai bagian dari ketiga pengelompokan dari tanda-tanda klinis itu. Yang pertama yaitu ada pada sistem rambut, jaringan rambut di sini yang mengindikasikan keadaan zat gizinya bahwa jika terjadi kekurangan vitamin C, yang kedua terjadinya kekurangan energi protein, yang ketiga itu kekurangan biotin, dan yang terakhir adalah keracunan vitamin A. Nah, hal ini bisa dilihat di organ rambut dengan tanda dan gejala seperti yang kalian bisa lihat, terjadinya deformitas leher angsa, yang kedua adalah perubahan warna atau kusan pada mudah rontok dengan rambutnya, kerontokan rambut, nyaris botak, kerontokan rambut juga. Ini semua penanda ini dikaitkan dengan kondisi zat gizi defisiensi tadi. Oke, yang kedua itu pada bagian wajah. Ada yang disebut dengan depigmentation atau penurunan pigmentasi kulit. Artinya ada perubahan pada kulit dari si pasiennya. Seperti masalah kulit yang terjadi itu seperti bercak dan tidak merata warna kulitnya. Dan hal ini kan bisa terlihat dengan penanda-penanda itu. Bisa kita lihat dengan gejala yang nampak, yang bisa kita amati secara langsung. Jadi hal ini dikaitkan dengan bahwa disebabkan karena tingginya konsumsi alkohol. Ini banyak sekali beberapa organ yang kalian bisa lihat hal-hal apa yang menjadi penanda dan gejala dari sebuah tanda klinis. Ada bagian mata. Kalau mata kan dikaitkan dengan yang namanya defisiensi vitamin A, di mana terjadi serobotalmia atau buta senja. Yang keempat itu ada bibir, ada lidah, gigi, dan kelenjar serta gusi. Kalau kelenjar itu kan dikaitkan dengan yang namanya pembesaran tiroid dan paratoid. Ini kekurangan akibat kekurangan yodium. Dan ini bisa diraba pada puting dan jaringan dari dada si pasiennya. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini juga ada beberapa hal seperti kulit, kuku, jaringan, dan sistem tulang dan otot. Ini beberapa gambar, kalian bisa lihat apa-apa yang menjadi tanda dan gejala klinis yang bisa kita amati. Oke. Mungkin ini kalian bisa baca nantinya untuk tanda-tanda klinis ini. Oke, kita masuk bagaimana tanda klinis yang dikaitkan dengan masalah gizi di Indonesia. Jadi kita mengenal atau mengetahui ada beberapa masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Oke, saya mau tanya ke kalian dulu, teman-teman semua, yang kalian pahami itu apa-apa saja sih masalah gizi yang terjadi di Indonesia saat ini? Oke, mungkin bisa satu orang. Gimana? Selain itu apa? Yang paling lagi tren, lagi viral-viralnya gitu,
yang menjadi intervensi saat ini? Stunting. Oke, selain stunting apa lagi? Yang banyak terjadi pada remaja itu apa? Obesitas, Bu. Obesitas, nutrisi. Beste, ini siapa? Beste Sahra ya? Oke, Beste Sahra silahkan. Iya, Bu. Masalah gizi di Indonesia yang lagi tren itu seperti malnutrisi, stunting, obesitas, gizi kurang, gizi lebih. Seperti itu, Bu. Oke, ada yang tahu malnutrition itu dikategorikan beberapa kategori. Itu salah satunya apa? Yang banyak sekali yang biasa kita dengar pada wanita. Kurus, Bu. Kekurangan gizi kayak kurus. Kurus, terus yang paling banyak terjadi pada remaja putri. Kalau remaja putri itu biasanya permasalahannya apa? Selain obesitas. Defisit ini, Bu, anemia karena kekurangan darah. Oke. Betul. Jadi pada remaja itu biasa dikaitkan dengan masalah anemia. Masih ada satu yang belum disebutkan. Yang kalau pembengkakan kelenjar gondok apa? Kaki, Bu. Kaki, Bu. Gangguan akibat kurang yodium. Oke. Yang masih ada, saya lupa. Satu yang dikaitkan dengan mata apa? Definisi vitamin A. KVA, Ibu. Kekurangan vitamin A. Oke, makasih. Apa tadi? Ersa ya? Oke, jadi masalah gizi yang di Indonesia kita ketahui ada beberapa. Salah satunya yaitu terkait dengan kekurangan energi protein, gangguan akibat kekurangan yodium, anemia gizi, dan kurang vitamin A serta obesitas. Jadi di sini akan kita bahas satu persatu dari masalah gizi yang paling umum terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kekurangan energi protein atau biasa disingkat dengan CAP. Nah, di mana CAP itu adalah keadaan gizi karena rendahnya konsumsi energi dan protein pada makanan sehari-hari atau input makanannya, kecukupan makanan harian dari individu itu. Jadi hal ini dikaitkan bahwa tidak memenuhi kecukupan gizi hariannya. Yang kedua, CAP ini menandakan gejala klinisnya ada kategori ringan dan kategori sedang. Di mana kategori ringan ataupun sedang ini hanya nampak kurus. Artinya bisa terlihat anak itu terlihat kurus. Dan gejala CAP sendiri yang kategori berat ada yang disebut dengan marasmus, kwashiorkor, marasmus, atau gabungan dari keduanya yang disebut dengan marasmis kwashiorkor. Nah, ini kalian bisa lihat beberapa gambar yang menandakan terjadinya gejala klinis yang nampak dari kekurangan energi protein sendiri. Yang pertama ini ada marasmus. Yang kedua ini adalah kwashiorkor dan yang ketiga adalah marasmis kwashiorkor atau gabungan keduanya. Selanjutnya akan kita bahas apa-apa sih yang menjadi penanda klinis terjadinya marasmus dan kwashiorkor ini. Oke, kita ke marasmus. Jadi di marasmus ini tanda klinis yang bisa nampak kita lihat yaitu anaknya sangat kurus dengan penampilan tulang itu berbalut kulit. Artinya dia mengalami kehilangan otot dan jaringan lemak yang berangsur lama. Tunggu ya, Robert. Oh, iya, Bu. Saya lupa cas. Oke, jadi kalian bisa lihat gambar yang ini. Ini kita bisa bedakan yang mana sih penanda klinis antara marasmus dan kwashiorkor. Jadi marasmus tadi seperti anaknya sangat kurus dan penampilan tulangnya itu berbalut kulit. Artinya dia mengalami kehilangan otot dan jaringan lemaknya itu berangsur sudah cukup lama. Yang kedua itu wajah anaknya terlihat tua.
tulang rusuk menonjol, dan lipatan kulit pada pantatnya memperlihatkan seolah-olah anak ini sedang memakai celana longgar. Ini yang tadi yang disebut dengan baggy pants. Yang ini, jadi kelihatan sangat, itu pantatnya sangat kurus, dan ini merupakan sebuah gejala marasmus. Yang ketiga adalah berat badan menurut umur dan berat badan menurut panjang badan biasanya itu sangat rendah. Artinya anak ini mengalami underweight maupun mengalami stunting pada nantinya jika dibiarkan tidak dilakukan intervensi pada si anak ini. Oke, kita masuk ke yang namanya kwashiorkor. Kwashiorkor ini juga sebagai penandanya itu dia mengalami penurunan berat badan. Artinya anak ini berat badannya akan menyusut. Seperti kalian lihat, jika anak mengalami penurunan berat badan, hal ini akan terjadi. Bisa nampak, bisa kita amati gitu. Yang kedua, pada kondisi anaknya itu akan terlihat apatis. Dia rewel, dia akan nampak sakit, dan biasanya cenderung untuk nafsu makannya akan berkurang jika anak mengalami yang namanya kwashiorkor. Yang terakhir, penanda kwashiorkor ini itu adalah wajahnya bulat karena adanya edema, rambutnya tipis dan jarang dan berubah warna, kulit kering dan mengelupas. Tadi di tabel sebelumnya itu beberapa penanda klinis yang bisa kalian amati berdasarkan beberapa penyakit yang ada. Oke, kalau ini visualisasi bagaimana keadaan berat badan idealnya seseorang dan jika terjadi yang namanya marasmus dan kwashiorkor. Ini kwashiorkor, maka perutnya akan mengalami pembesaran. Ini terjadinya bengkak pada bokongnya, juga adanya bengkak di bagian betisnya. Kalau ini dia nampak sangat kurus. Jadi dari samping itu kita bisa melakukan pengamatan bahwa penanda-penanda ini bisa kita amati. Oke, bagaimana kita menentukan apakah si anak ini mengalami kekurangan energi protein atau tidak? Ini bisa dilakukan dengan melakukan beberapa pemeriksaan fisik terhadap beberapa organ yang kita kaitkan dengan tanda-tanda klinisnya, yang yaitu kulit. Kita bisa lakukan pemeriksaan pada kulitnya, terutama di bagian wajah, tangan, dan kakinya. Yang kedua itu ada otot, rambut, mata, hati, muka, dan gerakan motoriknya. Oke, untuk menginterpretasikan atau menjelaskan beberapa tanda klinis itu, apabila dalam pemeriksaan fisiknya anak di beberapa organ yang tadi itu banyak mengalami perubahan sesuai dengan tanda klinis atau berbeda dengan yang normalnya, maka petunjuk bahwa anak ini kemungkinan besar dia akan mengalami yang namanya kekurangan energi protein. Tapi dalam hal ini kita harus melakukan pengamatan yang lebih lanjut lagi. Artinya kita membutuhkan data-data pendukung yang lain. Seperti tadi ada pemeriksaan antronya, ada pemeriksaan biokimianya. Kita juga melihat bagaimana survei konsumsi makanannya. Oke, saya masuk ke kegemukan atau obesitas. Ini terlihat visualisasi anak yang mengalami obesitas. Jadi jika kalian amati bahwa anak yang satu dengan anak yang lainnya itu nampak jelas bahwa anak yang obesitas itu memang berbeda dari keadaan normalnya. Tanda-tanda yang bisa kita lihat yaitu terjadi hiperpigmentasi. Artinya biasa anak yang obesitas itu keadaan kulitnya itu tidak merata. Dan ada lipatan di bagian ketiak dan lipatan paha seperti ini. Cenderung mirip kalau di Makassar itu mirip roti apa sih? Roti Maros ya. Ada di Makassar Pak yang disebut dengan roti Maros. Ini bentuknya mirip ini. Ada lipatan-lipatan setiap ininya supnya. Oke, yang kedua itu kita bisa lihat bagaimana terjadi iritasi dan lecet di daerah-daerah lipatan tersebut. Biasanya ada iritasi jika anak itu mengalami obesitas. Yang ketiga adalah kakinya pengkor. Artinya kondisi kakinya kan kalau anak obesitas biasa dia lebih mengarah ke huruf O. Artinya dia pengkor begini.
Terus yang selanjutnya adalah skoliosis, yaitu tulang belakangnya itu melengkung karena mungkin disebabkan karena penumpukan lemak di beberapa ototnya. Yang berikutnya adalah anak berpayudara lebih besar, ya bisa kita amati memang bahwa anak yang obesitas itu memiliki payudara yang condong lebih besar daripada yang normalnya. Terus berikutnya itu dikaitkan juga pasti dengan nafsu makannya, itu akan memiliki nafsu makan yang berlebihan. Dan yang terakhir itu terjadinya gangguan sistem pernapasan. Artinya anak yang obesitas cenderung memiliki pernapasan yang lebih pendek. Dia cepat ngos-ngosan gitu. Dia cepat lelah dan batuk serta terjadinya intoleransi aktivitas. Anak ini yang mengalami obesitas lebih condong dia kurang aktif dalam beraktivitas dibanding dengan anak-anak yang normal seusianya. Oke, mungkin di slide ini saya persilahkan ke Pak Arif ya untuk melanjutkan materi tentang anemia gizi sampai di materi terakhir. Ya baik, Bu. Oke, Pak Arif. Nanti saya yang ini ya, untuk memindahkan slide-nya, atau gimana Pak? Karena sudah terlanjur, saya yang, atau saya stop share ya? Stop share dulu aja, Bu. Nanti saya share screen. Oke, Pak. Biar lebih fleksibel. Siap. Share screen dulu. Ini sudah terlihat ya? Oke, udah Pak. Pak Arif ini mungkin ter-unmute ya? Pak Arif gimana? Suaranya saya nggak bisa dengar. Mungkin ter-unmute. Suara saya terdengar? Oke, aman Pak. Ya. Ya, ini jadi kita bicara lagi tentang anemia zat gizi besi. Jadi anemia zat gizi besi atau iron deficiency anemia itu adalah keadaan di mana kadar hemoglobin pada darah itu kurang dari normal. Nah, biasanya kondisi ini banyak terjadi pada ibu hamil ataupun pada remaja. Nah, sehingga kalau kita tahu program-program dari Puskesmas itu kebanyakan menyasar kepada wanita usia subur yang itu masih bersekolah di SMA. Jadi ada program dari Puskesmas
untuk menyebarkan tablet besi ke SMA-SMA, jadi basisnya dari sekolah dan juga kepada ibu-ibu hamil yang ada di wilayahnya. Nah, kalau secara umum prevalensi dari anemia gizi besi itu cukup tinggi ya, kalau di populasi umum sekitar 33%. Sedangkan kalau misalnya untuk pada perempuan ibu hamil itu lebih tinggi, yaitu sampai dengan 38%. Jadi tentu kondisi ini mengkhawatirkan karena pada ibu hamil terjadinya anemia gizi besi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari janin yang dikandung. Nah, dan juga nanti bisa berisiko untuk mengalami perdarahan ketika nanti melahirkan. Nah, sehingga karena kalau sampai terjadi perdarahan, resikonya bisa tinggi dan bisa bahkan sampai menyebabkan kematian saat kelahiran. Gitu. Nah, gejala-gejalanya belum next. Nah, gejala-gejala dari ibu yang menderita anemia itu secara singkat ada 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Nah, disertai juga sakit kepala dan pusing atau kepalanya muter dan mata berkunang-kunang. Jadi pada ibu hamil atau remaja yang dia mengalami anemia, dia akan mengalami penurunan daya tahan tubuh. Nah, sehingga kemudian akan muncul gejala-gejala seperti lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Nah, sehingga ini akan membuat kinerjanya juga menurun. Jadi mudah mengantuk, cepat capek, denyut jantung meningkat, serta mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Nah, sehingga kemudian prestasinya bisa ikut menurun. Nah, juga prestasi menurun, kebugaran juga menurun. Nah, karena kebugaran menurun, maka tingkat infeksi bisa meningkat. Jadi ketika seorang itu menderita anemia, ada banyak penyakit-penyakit penyerta yang lain, yang itu bisa mengakibatkan misalnya dia sakit tipes katakanlah, nah itu waktu penyembuhannya bisa lebih lama daripada mereka yang tidak anemia. Nah, berikutnya dia bisa tanda-tandanya adalah dia pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Nah, jadi warnanya di bagian-bagian tersebut itu pucat dan ini gejalanya sangat sering muncul. Nah, sekitar 45-60% seseorang yang mengalami anemia defisiensi besi itu menunjukkan pucat di bagian-bagian tersebut. Nah, yang ini kemudian ditunjukkan dengan nafsu makan yang berkurang dan susah untuk buang air besar. Jadi kondisi-kondisi inilah yang bisa menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami anemia defisiensi besi. Jadi dari mata, kuku, bibir, dan lidah. Nah, coba kita lihat. Oh, iya. Nah, di sini patologisnya selain dari pucat dan yang lain, kan juga mengalami nafsu makan kurang dan juga ada bisa muncul gangguan absorpsi terhadap zat-zat makanan yang lain. Nah, sehingga biasanya intervensi yang diberikan kalau dari program-program pemerintah itu adalah dengan pembelian tablet besi atau dikenal juga dengan tablet tambah darah atau TTD. Yang itu biasanya diberikan pada ibu hamil dan juga pada anak sekolah. Biasanya diberikan sekitar 10 kaplet biasanya kalau untuk pada anak sekolah. Nah, kemudian berikutnya adalah kekurangan vitamin A atau KVA. Nah, kekurangan vitamin A ini mungkin yang paling banyak terlihat adalah ketika gangguannya muncul di daerah mata. Padahal sebenarnya kekurangan vitamin A ini
dia punya beberapa grade. Jadi tidak langsung dia muncul di mata gitu. Nah, grade yang pertama sebenarnya dari kekurangan vitamin A sebelum dia muncul gejala klinis adalah penurunan nafsu makan. Jadi mulai nafsu makannya itu menurun dulu, terus pertumbuhannya terhambat, dan juga mulai mengalami peningkatan infeksi dan mulai ada keratinisasi pada beberapa bagian tubuh. Nah, itu adalah gejala umumnya untuk kekurangan dari vitamin A. Nah, baru kemudian nanti di kulit dia akan mulai muncul dermatitis atau kulitnya menjadi bersisik, juga rambutnya juga mulai menjadi lebih kasar. Baru kemudian bisa juga mengalami pelemahan otot. Nah, di sini tapi yang paling bisa adalah di bagian mata, di mana pada kekurangan vitamin A itu bisa sampai mengalami xerophthalmia. Nah, xerophthalmia itu adalah penyebab kebutaan yang paling sering yang pada anak-anak atau yang masih berusia 2-3 tahun. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini dia memberikan intervensi kepada anak-anak. Nah, kenapa terjadinya pada anak usia 2-3 tahun? Nah, karena pada anak usia 2-3 tahun mereka itu kan mulai mengkonsumsi makanan rumah tangga. Nah, ketika rumah tangganya itu dalam kondisi kekurangan, kondisi ekonominya lemah, itu mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan konsumsi makanan yang memenuhi standar asupan gizi. Nah, hal ini yang membuat anak-anak menjadi sangat rentan untuk mengalami defisiensi vitamin A. Dan ketika defisiensi vitamin A ini sudah menjadi parah, misal pada kondisi X3A, pada ulcerasi kornea, itu sudah disembuhkan. Nah, xerophthalmia itu ada beberapa grade-nya, jadi ada beberapa kelasnya, tergantung dari keparahan defisiensi vitamin A yang dialami dan seberapa lama defisiensinya itu terjadi. Nah, yang pertama adalah XN atau rabun senja atau night blindness atau buta senja atau hemerotropia. Nah, XN ini adalah gejala yang paling awal dari xerophthalmia, di mana di sini berisiko terutama pada anak yang berusia 2-6 tahun dan juga terutama pada wanita dewasa. Jadi resikonya cukup tinggi. Tapi jenis defisiensi ini bisa berlangsung secara kronis. Jadi dia berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau misalnya kekurangan vitamin A belum terlalu banyak, nah itu biasanya mengalaminya buta senja. Tapi di sini dia tidak berisiko mengalami kematian. Jadi risikonya untuk mengalami infeksi lebih lanjut itu rendah. Jadi tidak terlalu tinggi. Nah, tapi ketika dia berlanjut terus mengalami defisiensi vitamin A dalam waktu yang lebih lama, maka akan mengalami X1A atau sirosis konjungtiva. Jadi terjadi kekeringan pada selaput lendir. Nah, pada kondisi sirosis konjungtiva ini, maka korneanya akan mengering. Konjungtivanya akan mengering. Nah, konjungtiva yang mengering ini mengakibatkan mata ini korneanya mudah mengalami gesekan. Mudah mengalami gesekan menyebabkan kemudian penumpukan keratin pada sel epitel. Jadi pada sel epitel itu kemudian yang sering tergesek kemudian akan mengalami penumpukan keratin. Nah, kemudian penumpukan yang berlangsung secara terus-menerus mengakibatkan munculnya X1B atau bitot spot atau bercak bitot atau yang terlihat di gambar di tengah. Nah, pada bitot spot ini itu dia sudah mulai muncul gejala yang sifatnya klinis yang dia mulai terlihat nampak dengan jelas. Nah, sehingga defisiensi KVA pada masyarakat itu biasanya diidentifikasinya dengan munculnya bitot spot. Jadi kalau dia sudah mulai muncul bitot spot, itu mulai mudah untuk diidentifikasi, terutama pada pekerja yang pada anak-anak usia 3-6 tahun. Nah, di sini
kalau sudah muncul bit hotspot, biasanya intervensinya akan menjadi lebih spesifik gitu untuk kemudian menyelesaikan kondisi bercak bitot tersebut. Nah, begitu bercak bitot itu menjadi semakin parah, maka dia akan semakin luas sehingga akan muncul X2 atau sirosis kornea. Jadi kekeringannya yang tadi hanya di konjungtivanya, itu kekeringannya mulai berlanjut sampai mengalami corneal cirrhosis. Nah, sebelumnya hanya di konjungtiva, kemudian menyebar ke kornea. Nah, kekeringan pada selaput lendir yang ada di kornea ini kemudian bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi dia ini terjadinya secara akut, dan kemudian kalau dia sirosis katakanlah dan kemudian korneanya terluka, itu bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Dan ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia 1 sampai 4 tahun. Nah, ini sudah sangat berbahaya kalau sampai terjadi sirosis kornea. Nah, meskipun kalau misalnya dia belum berlanjut, belum sampai ulcer, maka dia sebenarnya masih bisa disembuhkan. Nah, kalau sudah berlanjut ke X3A atau ulcerasi kornea, nah maka ini sudah sulit untuk disembuhkan atau keadaannya sudah menjadi irreversible. Nah, sehingga ulcerasi ini harus segera ditangani, karena kalau tidak ditangani, maka kemudian nanti bisa mengakibatkan matanya semakin berkabut. Nah, jadi bisa dilihat di gambar yang di tengah bawah itu adalah tanda ulcerasi kornea. Jadi dia mulai berkabut, tapi dia kabutnya masih merata. Nah, baru setelah parah maka dia akan mengalami keratomalasia, di mana lebih dari sepertiga kornea itu mengalami kerusakan atau mengalami luka parut dari keratomalasia, atau itu disebut juga sebagai X3B. Nah, keratomalasia ini terjadi akibat ulcerasi kornea yang tidak ditangani dengan baik. Nah, bentuknya itu menjadi sangat parah, di mana terjadi ini seperti yang ada di gambar kiri bawah. Jadi bagian hitam mata itu menjadi melunak seperti bubur. Karena kenapa seperti itu? Ya karena mata mengalami edem. Jadi ada penumpukan cairan di situ dan kemudian mengalami penebalan, kemudian akhirnya dia bisa mencair. Nah, sehingga kondisi ini sangat-sangat berbahaya karena bisa terjadi kerusakan hanya dalam hitungan hari. Gitu. Jadi kondisi ini bisa muncul kalau dia defisiensi vitamin A dalam jangka waktu yang lama, atau dia katakanlah dia mengalami defisiensi vitamin A tapi diperparah dengan adanya campak atau diare yang berkepanjangan. Nah, sehingga memperparah defisiensi vitamin A-nya. Sehingga kemudian muncul kondisi yang secara akut. Nah, hasil akhirnya itu apa? Hasil akhir dari kondisi ini itu bisa munculnya parut kornea atau corneal scarring, atau bisa juga munculnya stafiloma atau bengkak ke depan disertai kerusakan kornea yang parah, dan kemudian bisa muncul ptosis bulbi, jadi mata yang mengkerut. Jadi kondisi ini ketika sudah muncul lebih parah lagi, stafiloma atau ptosis bulbi, itu kemudian bisa menyebabkan kebutaan secara permanen. Nah, jadi memang kekurangan vitamin A ini menjadi sangat berbahaya. Kalau misalnya tidak segera ditangani, maka yang terjadi adalah kebutaan. Nah, kalau seseorang sudah mengalami kebutaan, itu adalah sebuah permasalahan yang besar karena ada banyak aktivitas sehari-hari yang menjadi terhambat, jadi menjadi tidak bisa untuk dilakukan. Nah, jadi itu yang harus
diwaspadai. Kemudian ini program yang dilakukan pemerintah untuk mencegah defisiensi vitamin A. Nah, biasanya dia dengan pemberian kapsul vitamin A. Nah, pemberian kapsul vitamin A ini harus tetap berlangsung ya. Tapi karena ini di masa pandemi, kemarin setahu saya di bulan Agustus di beberapa puskesmas itu, kalau yang di sini ada yang memberikan langsung ke anak-anaknya. Jadi diidentifikasi secara langsung, kemudian diberikan ke anak-anaknya. Kalau untuk yang di Makassar bagaimana Bu Irma dalam program KVA ini? Apakah tetap berjalan atau? Oh, masih tetap Pak, tapi berhubung Agustus kemarin itu kan beberapa posyandu ditiadakan dulu, tapi dilakukan tetap, tapi pemberian vitamin A-nya tetap jalan dengan melakukan sweeping oleh tenaga kesehatan. Oh ya, berarti sama ya strateginya dengan yang di Semarang gitu. Iya, tapi untuk saat ini sudah buka dari bulan September kemarin udah buka posyandunya. Oh, udah jalan lagi ya posyandunya. Udah jalan lagi dengan sesuai protokol kesehatan. Nah, itu. Jadi program KVA ini memang sangat penting sehingga meskipun ada pandemi tetap harus berjalan. Nah, di sini program pemberian kapsul vitamin A ini diberikan pada bayi yang berusia 6 sampai 11 bulan atau pada balita 12 sampai 59 bulan dan ibu yang sedang dalam masa nifas. Nah, pemberiannya ada 2 jenis kapsul. Ada kapsul warna biru dan kapsul yang warna merah. Nah, untuk kapsul warna biru itu diberikan pada anak usia 6 sampai 11 bulan. Jadi pada bayi diberikan kapsul biru dengan dosis 100.000 IU, International Unit Vitamin A, yang itu diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Entah itu pada bulan Februari atau pada bulan Agustus. Jadi hanya 1 kali, karena apa? Karena kalau ini sampai anak itu kemudian berlebihan dosis vitamin A-nya itu malah bisa memberikan dampak yang tidak baik. Bisa malah menghambat pertumbuhan. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya kapsul merah. Kalau kapsul merah ini diberikan untuk anak usia 12 sampai 59 bulan dan ibu yang nifas, yaitu 0 sampai 42 hari setelah melahirkan. Nah, kalau kapsul warna merah yang kandungannya 200.000 IU itu diberikan 2 kali dalam 1 tahun. Itu bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, pemberian kapsul vitamin A kalau di beberapa negara yang dia sudah dietnya membaik itu memang dihentikan. Karena apa? Karena pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi ini itu bisa memberikan resiko ketika seseorang itu sudah memiliki asupan vitamin A yang baik. Karena kan vitamin A ini bisa disimpan di jaringan lemak. Nah, jadi bisa menyebabkan munculnya toksisitas ketika asupannya jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Nah, itu tentang KVA. Nah, ini penyebabnya bisa karena kurang konsumsi vitamin A, bisa karena adanya malabsorpsi, jadi gangguan penyerapan dan penggunaannya di dalam tubuh, bisa karena kebutuhannya meningkat, tadi terkait dengan yang ada pada ibu nifas, yaitu karena kebutuhannya meningkat setelah kehamilan, dan bisa terjadi juga karena gangguan konversi dari karoten menjadi vitamin A. Jadi kalau ada gangguan metabolisme juga bisa terjadi, karena kan karoten kan bentuk yang masih tidak aktif dari vitamin A. Nah, sehingga karena ada gangguan perubahan dari karoten menjadi vitamin A, akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu mengalami defisiensi vitamin A. Tapi secara umum yang lebih banyak terjadi adalah karena kurang konsumsi vitamin A-nya. Jadi intervensinya dengan pemberian kapsul, entah itu kapsul merah ataupun kapsul biru sesuai dengan usia dari balita atau target intervensi tersebut. Tuh. Nah, kemudian ini yang terakhir pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah,
Gaki ini sebenarnya di Indonesia permasalahannya sudah mulai menghilang, tetapi untuk gangguan yang sifatnya itu minor, jadi hanya sedikit yang dia mempengaruhi perkembangan kecerdasan intelektualnya, nah itu yang masih terjadi. Tapi kalau untuk yang parah, sudah jauh berkurang dibanding katakanlah 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, Gaki ini bisa menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan perkembangan fisik, dan gangguan mental. Jadi kalau dia gangguannya itu bersifat kronis, dan itu dalam jangka waktu yang lama, itu bahkan bisa menyebabkan gagal tumbuh. Jadi menyebabkan cacat fisik, gangguan perkembangan mental, bisu, tuli, dan gangguan kecerdasan. Jadi seperti yang nampak di gambar, kalau dia dari bayinya sudah kekurangan, ya maka dia bisa mengalami gagal tumbuh. Kalau sudah gagal tumbuh, terus kecerdasannya kurang, cacat mental, maka dia akan sulit untuk disembuhkan atau bahkan bisa dikatakan itu bersifat permanen gitu. Jadi ketika sudah mengalami retardasi mental, ya maka dia akan mengalami gangguan juga pada masa-masa pertumbuhannya. Ya mohon maaf ya tadi wifi-nya tiba-tiba putus, jadi ini saya sambungkan lagi. Iya Pak. Aduh, kadang-kadang emang terjadi hal kayak gini ya. Dimaklumi Pak. Ini saya lanjutkan dulu share screen-nya. Nah, ini jadi kita lanjutkan. Jadi untuk tanda-tanda klinisnya itu ada banyak, tapi yang paling terlihat terutama pada balita itu munculnya retardasi mental. Nah, tanda-tanda klinis yang biasanya dipakai di puskesmas itu adalah dengan melihat pembesaran kelenjar gondok, yaitu dengan metode inspeksi atau pengamatan dan juga bisa dengan metode palpasi atau dengan perabaan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu kelihatan nih terjadi pembesaran gondok, nah maka itu adalah tanda dia mengalami defisiensi yodium yang paling jelas. Nah, di sini metode pemeriksaan gondok dengan palpasi ada untuk mengkategorikannya dalam beberapa grade. Mulai dari yang pertama grade 0 itu adalah kalau dia tidak ada gondok atau dia tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Jadi inspeksi ataupun palpasinya negatif. Kemudian ada yang grade 2, yaitu inspeksinya datar, tapi maupun tengadah itu tidak terlihat, tetapi ketika dipalpasi itu positif. Jadi ketika diraba, itu ternyata hasilnya positif. Nah, kemudian ada yang grade 1B, jadi inspeksi datarnya negatif, tapi tengadah positif, dan palpasi positif. Nah, itu yang terlihat dalam gambar yang kanan bawah. Jadi pada anak SD tersebut, itu kalau dia inspeksi secara datar negatif, tapi ketika tengadah, baru kita lihat itu ada pembesaran kelenjar tiroidnya. Jadi terlihat pembesaran di situ. Nah, itu palpasi positif, tapi inspeksi datar negatif, dan itu masuk ke grade 1B. Nah, ini adalah salah satu contoh dari orang yang melakukan palpasi atau perabaan. Nah, ini adalah metode palpasi secara posterior atau secara tradisional. Jadi sebenarnya palpasi itu ada dua jenis, yaitu anterior dan posterior. Kalau anterior dia dilihat dari depan dengan menggunakan jempol. Nah, kalau dari posterior dia diraba dengan menggunakan 4 jari tangan yang lain. Nah, ini diraba kiri dan kanan. Tujuannya adalah mencari kelenjar tiroidnya dengan meraba antara tulang rawan krikoid atau krikoid cartilage dan
suprasternal notch atau pada fossa jugularis internalis. Jadi dia intinya itu dilihat dari tulang rawannya seperti yang terlihat di gambar ya, tulang rawan yang di atas ini sampai yang di bawah di bawah dari tenggorokan. Jadi di antara kelenjar dari fossa jugularis sternalis. Jadi di antara tulang tersebut itu diraba, kemudian dilihat apakah terjadi pembesaran atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya nih dari subjek ini ada pembengkakan, nah maka itu akan teraba di situ. Nah, kalau masih belum yakin, maka untuk melakukan gerakan seperti menelan. Tuh. Jadi bisa disediakan permen atau disediakan air oleh pemeriksa kemudian supaya nanti melakukan gerakan menelan. Nah, karena apa? Ketika dia menelan, maka kelenjar tiroidnya juga akan bergerak. Nah, sehingga dia akan lebih terasa apakah terjadi pembesaran kelenjar tiroid di situ atau tidak. Nah, kalau terjadi pembesaran, nah itu berarti baru dia dikategorikan apakah grade 0, grade 1, atau grade 2. Nah, jadi dengan melihat di situ apakah terjadi gangguan atau tidak. Itu yang langkah secara posterior atau langkah tradisional yang memang biasa dilakukan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu grade 2 di mana inspeksi tengadah maupun posisi datar positif dan palpasi positif. Kemudian yang terakhir grade 3 yaitu gondok terlihat besar pada jarak penglihatan lebih dari sama dengan 6 meter. Jadi betul-betul ketika terlihat dari jarak jauh itu betul-betul sudah kelihatan kalau dia itu mengalami gondok. Nah, kondisi ini kemudian bisa dipakai untuk menghitung TGR atau total goiter rate atau sebenarnya prevalensi dari penderita hipotiroidisme. Nah, penghitungan TGR itu dengan grade dari 1A plus 1B plus grade 2 plus grade 3 dikali 100% dibagi jumlah subjek terperiksa. Tuh, jadi kita bisa lihat persentasenya dari TGR-nya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa menentukan intervensi kesehatan yang bisa dilakukan. Apakah intervensinya perlu spesifik atau perlu intervensi yang sifatnya sensitif. Nah, ini klasifikasi untuk daerah endemis gondok berdasarkan total goiter rate atau TGR pada anak sekolah. Dikatakan non-endemis ketika TGR-nya kurang dari 5%. Jadi kalau misalnya dari 100, katakanlah, nah yang kena itu hanya 5 atau 4, nah itu masih digunakan sebagai kondisi non-endemis. Nah, dikatakan ringan ketika TGR-nya 5-19. Jadi kalau sudah mulai 5 orang atau 19 orang, sampai 19 orang, itu dikatakan dia daerah endemik ringan. Jadi intervensinya bisa khusus di daerah tersebut. Nah, bisa juga kalau sudah lebih tinggi lagi, 20-29%, nah itu kondisi endemiknya sedang. Nah, dikatakan berat ketika total goiter rate-nya itu sudah sampai di atas sama dengan 30%. Jadi permasalahan kesehatan masyarakat ketika dia lebih dari sama dengan 30%. Nah, tapi intervensi di Indonesia sejauh ini kita menggunakan garam beriodium. Itu juga intervensi yang disarankan oleh WHO. Jadi dengan pemberian garam beriodium, terutama dengan melakukan regulasi tentang kewajiban dari perusahaan untuk menyediakan garam-garam beriodium, itu kita berhasil menurunkan prevalensi gondok atau prevalensi dari
tiroidisme, meskipun sebenarnya persentase dari daerah yang sudah 100% wilayahnya mengkonsumsi garam beriodium itu sebenarnya baru 77%. Jadi sebenarnya masih belum sampai 90%, karena kalau kita bicara universal universal salt iodization atau UC yang jadi standarnya WHO itu minimal 90% rumah tangga itu sudah harus mengkonsumsi garam beriodium. Tetapi di kita masih 77%. Hanya saja itu sudah cukup untuk memberikan pengaruh yang cukup besar. Karena kalau sekarang kita lihat di katakanlah di Jawa Tengah, itu dulu ada beberapa daerah endemis. Misal dulu di Wonogiri ataupun di Karanganyar dan Sukoharjo, itu di beberapa daerah tersebut itu endemis, sempat endemis gondok. Tetapi setelah ada program kewajiban untuk memberikan garam beriodium pada perusahaan-perusahaan garam, itu kemudian sudah hilang gitu, yang mengalami tiroidisme, terutama yang grade 2 sampai grade 3 itu sudah hampir tidak bisa ditemui, kecuali kalau sampai sekarang di beberapa daerah pedalaman itu masih ada, terutama pada mereka yang lansia. Itu masih ada yang menderita gondok. Nah, di sini itulah kenapa pemerintah masih terus menggalakkan kewajiban untuk menggunakan garam beriodium. Nah, dari sini kira-kira paham ya kenapa ada kewajiban untuk memberikan iodium. Dan ini kemudian jadi permasalahan yang lebih besar lagi, terutama dalam bidang keadaan pangan. Karena dengan ada kewajiban untuk memberikan iodium, maka garam-garam petani yang dia menghasilkan garamnya secara tradisional itu juga jadi tidak bisa langsung dijual di pasar. Tetapi memang ada yang masih menjual, kalau di sini istilahnya garam kerasa. Jadi dia garam yang masih kasar, yang itu tidak mengandung iodium. Tuh, jadi sebenarnya pemberian iodium itu adalah suatu intervensi kesehatan salah satu yang paling sukses. Nah, ini pada metode palpasi juga masih digunakan untuk studi prevalensi GAGI pada populasi yang besar. Kesulitan di lapangan yaitu dalam membedakan pembesaran derajat kecil, yaitu 1A dan 1B. Karena untuk 1B kan dia harus ditengadahkan, baru dia bisa terlihat adanya pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kalau 1A itu pembesarannya masih belum nampak. Jadi sehingga harus dipalpasi betul, dan palpasinya harus oleh orang yang berpengalaman. Karena kalau tidak berpengalaman, dia mungkin akan kesulitan membedakan mana yang kelenjar tiroid dan mana yang kelenjar tiroid yang normal, mana yang sudah membesar, karena pembesarannya masih kecil. Nah, kalau sekarang makanya kemarin ketika ada cukup heboh Himalayan Salt, itu sampai Badan POM itu harus memberikan klarifikasi juga, karena ternyata Himalayan Salt atau Pink Salt itu di Indonesia sebagian besar tidak berizin. Ya kenapa tidak berizin? Ya karena untuk mengimpor garam, memang garam-garam yang diimpor itu juga harus mengandung iodium dari garam-garam konsumsi tersebut. Sedangkan pada Himalayan Salt kan itu tidak ditambahkan iodium. Nah, tetapi karena dia dijual sebagai garam mineral yang dia punya manfaat yang besar, ya makanya dia bisa terdongkrak popularitasnya. Padahal kalau dari sisi kesehatan, dia tidak lebih baik dari garam yang lain. Bahkan kualitasnya bisa lebih buruk dari garam yang biasa dijual. Gitu. Karena garam yang biasa dijual itu sudah mengandung iodium. Jadi itu. Nah, kalau di Makassar kemarin ramai juga nggak, Bu, yang soal Himalayan Salt?
Iya Pak, itu sempat sih lagi tren gitu, lagi viral-viralnya orang konsumsi Himalayan salt. Itu kan yang berwarna pink itu Iya, betul, garamnya. Bu. Dan harganya cukup jauh sekali dari harga pasaran yang garam biasanya yang kita konsumsi. Iya, betul. Jadi harganya mahal. Jadi harganya sudah mahal. Orang tertariknya karena salah satunya kan eksklusivitasnya juga ya, karena nggak semuanya bisa beli. Iya, betul Pak. Dan sebenarnya itu yang permasalahan juga yang banyak terjadi di lapangan itu salah satunya adalah garamnya sudah beriodium, tapi masyarakat edukasi tentang proses penggunaan garam ini yang kurang tepat gitu. Jadi mereka lebih condong menggunakan garam pada saat dimasak terlalu lama. Artinya kan prosesnya juga akan menghilangkan kandungan iodium dari garam itu sendiri. Jadi itu yang masih kurang banyak terpapar edukasi seperti itu yang terjadi di masyarakat. Iya, betul. Gitu Pak. Karena iodium kan mudah rusak karena pemanasan ya. Jadi ketika garamnya dimasukkan di awal, maka persentase iodium yang rusak itu juga cukup besar. Tuh, sehingga sebaiknya memang garam itu ditambahkan di akhir dalam proses pemasakan. Iya. Tuh, ya. Itu yang memang harus diedukasi lagi, betul Bu. Dan juga di wilayah Sulawesi itu bahkan ada beberapa wilayah yang bahkan dia menggunakan garam yang digunakan untuk ternaknya, kan biasa kalau sapi. Oh iya, betul. Di dataran tinggi begitu kan. Ya di sini juga gitu Bu, banyak yang kayak gitu. Ya disebut kerasa tadi, krosok, kadang ada yang nyebutnya gitu. Garam yang tidak ada iodium tapi ternyata dikonsumsi juga di tingkat rumah tangga. Dia bilang, oh ternaknya mengkonsumsi, rumah tangga juga ada yang mengkonsumsi seperti itu. Dan itu banyak di daerah-daerah dataran tinggi kalau saya tidak salah, Pak. Ya, kalau di sini yang seperti itu kebanyakan malah yang di pesisir ya, karena memang lebih murah dan aksesnya lebih mudah daripada yang garam beriodiumnya. Masih banyak ya Pak, masih ada gitu. Masih banyak yang seperti itu ya. Ya itulah karena kesulitannya ya untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Ya karena mereka kan berpikir sama-sama garam, sama-sama asin. Sama-sama asin. Jadi ya itu yang agak susah ya, itu yang salah satu tantangan juga ya dalam bidang gizi kesehatan masyarakat juga, itu yang jadi masalah. Betul. Dan itu kan juga Pak kita bisa melihat bagaimana mendeteksi apakah garam ini mengandung iodium dengan cara tradisional yang itu kayak apa sih bahan ubi atau singkong ya yang diparut begitu baru diambil perasannya, terus kita teteskan ke garamnya. Jika garamnya berubah warna, maka itu juga mengindikasikan bahwa garam itu ada kandungan iodiumnya. Jadi kan biasa di daerah-daerah atau di kampung-kampung begitu kan dia tidak punya tes iodium. Jadi bisa dilakukan dengan cara tradisional untuk memastikan bahwa konsumsi garam di iodium di tingkat rumah itu memang betul-betul mengandung iodium garamnya. Itu menarik tuh. Itu saya baru pertama dengar sih sebenarnya. Iya. Memang bisa dipraktekkan juga ya seperti itu ya Bu. Ini kan ya kalau di daerah-daerah memang ubi kan sudah familiar ya. Jadi ubi sudah familiar. Jadi bisa digunakan juga ternyata untuk menilai kandungan iodium yang ada di dalam garam. Oh, jadi berubah warna keunguan ya? Iya, mirip tes iodium. Oh iya, betul. Nah, itu bisa juga ternyata. Itu menarik itu kalau jadi topik juga, kalau ada yang mau skripsinya soal itu. Ya meskipun prevalensi gakinya sudah sangat rendah ya, tapi memang kita karena yang mengkonsumsi garam beriodium itu juga belum 90%, itu juga masih jadi tantangan juga bagaimana untuk mengedukasi masyarakat supaya mengkonsumsi garam yang beriodium. Gitu. Dan ternyata kandungan iodium atau gaki ini erat kaitannya dengan stunting juga ya Pak? Iya, betul. Betul. Selain zinc juga ya Bu, itu juga. Kan selain zinc ternyata iodium atau ini erat kaitannya dengan stunting. Betul. Terutama dampaknya terkait mental kan nanti bisa memperparah stunting. Itulah kaitannya antara stunting, iodium, dan zinc. Ya tapi nanti kita bahasnya di pertemuan yang lain. Iya, kita keterbatasan waktu. Iya. Ini saya lanjutkan dulu ya Bu ya. Nih.
Iya Pak, silahkan. Nah, ini kita masuk ke keunggulan dan keterbatasan pemeriksaan klinis. Jadi kalau secara umum, pemeriksaan klinis itu punya beberapa keunggulan dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Nah, keunggulan yang pertama adalah dia relatif murah. Nah, relatif murahnya ini karena dia bisa langsung dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan yang ada. Jadi dia karena tidak melakukan tenaga khusus, jadi bisa melatih tenaga para medis. Jadi tidak harus dokter atau tidak harus ahli gizi, tapi bisa juga dengan melatih para medis yang ada. Atau bahkan tadi digambarkan kita juga lihat, kita bisa dengan melatih guru untuk melakukan pemeriksaan klinis yang sederhana. Misal tadi kan pemeriksaan palpasi pada gondok. Nah, meskipun tentu untuk sensitivitasnya ya itu yang perlu dilatihkan secara berulang-ulang. Kemudian berikutnya sederhana, cepat dan mudah untuk diinterpretasikan. Jadi mudah untuk dilihat. Jadi misalnya tadi kita lihat bitot spot, kan orang bisa dengan cepat melihat oh itu ada bitot spot, berarti jelas kekurangan vitamin A. Atau tadi kita melakukan palpasi, jelas ada pembesaran, nah berarti jelas dia mengalami gangguan kekurangan yodium. Nah, sehingga ini bisa lebih efektif daripada misal kita harus melakukan pemeriksaan biokimia, kan itu juga kalau pemeriksaan biokimia kan harus mendatangkan tenaga ahli, peralatannya juga harus khusus, dan juga harus pembawaan sampelnya juga perlu persiapan-persiapan tersendiri. Sedangkan kalau pemeriksaan klinis, dia bisa langsung dilakukan dan bisa langsung diinterpretasikan, dan yang terakhir tidak memerlukan peralatan yang rumit. Jadi peralatannya itu sederhana, bahkan kalau palpasi tinggal butuh tangan, tinggal vital spot juga tinggal kita perlu melihat saja dari mata. Kalau obesitas juga kita tinggal ada timbangan, juga bisa dengan mengukur tinggi badan. Nah, itu kan hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh hampir semua orang dengan pelatihan-pelatihan yang cukup juga. Sehingga itu keunggulan utama dari pemeriksaan klinis. Nah, berikutnya keterbatasannya. Yang pertama, beberapa gejala klinis ini sulit terdeteksi. Jadi misal dijelaskan gejala kekurangan yodium yang 1A dan 1B itu kan perbedaannya hanya sedikit. Nah, sehingga sulit untuk dilihat. Atau misalnya melihat mulai munculnya pengeringan kornea kan juga tidak mudah untuk melihatnya. Nah, itu karena juga gejala klinis ini muncul agak di akhir-akhir. Jadi ketika sudah termanifestasi defisiensi gizinya. Kalau masih defisiensi gizi yang awal, nah itu masih belum muncul. Nah, itu yang menyebabkan ini agak sulit untuk terdeteksi juga untuk mendeteksi defisiensi gizi. Kemudian gejala klinis tidak bersifat spesifik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika muncul gejala klinis tertentu, misal dia mengalami keratosis atau pengerasan pada beberapa bagian di kulit, kan itu tidak mesti karena kekurangan vitamin A. Bisa juga karena kekurangan zat gizi yang lain, atau bisa juga malah terkait infeksi yang lain yang tidak ada hubungannya dengan gizi. Nah, begitu juga untuk gejala-gejala yang lain, dermatitis atau yang dermatitis atopik itu kan juga selain kekurangan vitamin A juga ada kekurangan dari vitamin D. Nah, itu juga bisa karena infeksi dari yang lain. Atau misal rambut yang kasar, katakanlah rambut yang kasar kan juga tidak harus karena kekurangan vitamin A. Bisa jadi dia mengalami kwashiorkor atau marasmus yang menyebabkan rambutnya jadi kemerahan dan kasar juga. Atau bisa juga dia mengalami kekurangan zinc, nah itu juga bisa menyebabkan rambut yang kasar. Nah, juga ada variasi gejala klinis yang timbul. Jadi kalau variasinya terlalu banyak juga akan susah. Jadi lebih variasinya sehingga orang itu ketika variasinya banyak kan dia akan kesulitan untuk membedakan apakah ini benar-benar kekurangan vitamin A atau sebenarnya gaki atau sebenarnya kekurangan vitamin D, kan itu jadi agak sulit untuk
dilihat. Sehingga untuk memastikan supaya kesimpulannya lebih tepat dan cermat, maka pemeriksaan klinis itu harus dipadukan dengan antropometri, pemeriksaan biokimia atau laboratorium, dan juga dengan survei konsumsi makanan. Jadi PSG atau penilaian status gizi ABCD dari antropometri, biochemistry, klinis, dan juga dieteri itu harus dilakukan secara berkesinambungan, tapi tentu juga sesuai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada gitu. Jadi keempat-empatnya harus bisa dilakukan untuk menunjang nanti diagnosis gizi yang bisa kita berikan. Apakah diagnosis gizinya karena kekurangan vitamin A atau diagnosis gizinya malnutrisi, nah itu bisa kita berikan dengan pemeriksaan yang tepat. Apakah itu dengan antropometri, atau pemeriksaan biokimia atau laboratorium, atau pemeriksaan klinis, atau dengan pemeriksaan dieteri atau dari konsumsi makanannya. Nah, ini quotes yang perlu kita cermati bersama. Ada 2 nikmat yang seringkali membuat orang itu merugi karena melalaikannya. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Jadi kadang kita tidak menyadari bahwa kesehatan dan waktu luang itu adalah hal yang berharga sampai kita kehilangan salah satu di antaranya. Misal kita bisa bernafas lah, sebenarnya kita bisa bernafas dengan bebas gitu. Itu kita nggak menyadari bahwa bernafas ini ternyata usaha yang berat sampai kemudian katakanlah pilek aja gitu. Kalau kita pilek kita sudah sulit bernafas sehingga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana juga menjadi kesulitan. Dan juga waktu luang itu juga sangat berharga. Jangan sampai kita waktu luangnya hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan atau hanya untuk rebahan saja. Itu kan tentu akan merugikan. Nah, itu kadang kita juga nggak tahu bahwa kalau kita sibuk, baru kita kerasa, oh kenapa tidak kita cicil pekerjaannya dari kemarin-kemarin. Atau biasanya mahasiswa nih ketika dekat-dekat deadline, itu baru kemudian dikerjakan. Akhirnya nggak selesai, terus nanti menghubungi dosennya, minta perpanjangan waktu, katakanlah. Nah, itu salah satu dari melalaikan nikmat waktu luang. Bahwa kalau kita deadline-nya seminggu, ya harusnya dikerjakan seminggu sebelumnya. Jangan baru mengerjakannya 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Nah, itu kan itu namanya melalaikan waktu luang. Yang harusnya waktunya cukup menjadi waktunya sangat mepet atau bahkan sampai tidak terselesaikan. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama bagaimana memanfaatkan aset-aset atau rezeki yang telah diberikan Allah, terutama dalam hal kesehatan dan dalam hal waktu luang. Nah, iya, biasa itu sekilas, sama mahasiswa Pak. Biasa kalau saya bilang dia SKS, sistem kebut semalam. Oh iya. Tugasnya dikasih 1 minggu, diselesaikannya malamnya. Jadi SKS. Iya. Ya, jadi pandemi kan mengajarkan kita banyak hikmahnya. Rasanya kita tidak bisa berkumpul di media Zoom seperti ini, di Monggo ini ternyata kita bisa bertemu di secara daring seperti ini. Ini ada kan bagi hikmah dari pandemi yang kita alami saat ini. Betul, jadi kalau tidak kita online kan. Ya, Pak, itu kan salah satu hikmah yang bisa kita pelajari. Dan untuk kita mager-mageran untuk berkarya begitu. Jadi, masa kita punya amanah dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan juga. Ya betul Bu, jadi memang amanah ini harus terselesaikan. Ya, mungkin kalau pandemi ya kiranya terima kasih dan semangat bisa sembuh. Ya Allah ya. Betul, ini memang sangat memudahkan. Silakan jika ada yang ditanya atau ada sharing atau apa informasi yang ingin disampaikan dari teman-teman semua, dipersilahkan. Ya, ini kita ada 62 partisipan ya. Iya, cukup banyak nih 62. Tolong diaktifkan semua videonya. Ya, tolong ya videonya diaktifkan dulu. Nanti supaya bisa kita foto juga. Oh, iya untuk dokumentasinya ya, Pak. Iya. Oke. Ini kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan, ini mumpung ya mungkin ini kesempatannya cuma sekali ini aja ya semester ini ya.
Iya. Oh, itu mungkin ada yang mau tanya, misal dari Makassar mau tanya di UNES kayak gimana, atau yang di UNES mau tanya di Makassar gimana. Oke, kita persilahkan dulu. Silahkan di-mute kembali jika ada yang ingin ditanyakan. Dari siapa? Nur Amalia ya? Nur Amalia ingin bertanya? Atau ingin sharing ke teman-teman yang ada di Makassar, bagaimana kondisi di sini atau apa gitu yang ingin disampaikan? Dari Nur Hasana atau Bese yang dari Makassar, gimana? Atau Binsar, ini dari mahasiswa UNM. Oh, mahasiswa UNM ya? Iya. Ayo, atau masih malu-malu ya kayaknya. Atau mau kenalan gitu atau apa? Dari Ya kenalan juga nggak apa-apa. Ini angkatan keberapa ya Pak yang dari UNES? Ini berarti angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Kalau yang UNM masih angkatan pertamanya yang ini ya? Iya, ini angkatan pertama. Jadi jika ingin mencari informasi atau sharing atau butuh dari UNES sendiri, ini adalah kesempatan yang bisa kalian lakukan. Dipersilahkan. Atau Ainun, Ainun gimana Ainun? Mungkin cukup sangat paham ya dari pemaparan yang luar biasa tadi dari Pak Arif yang panjang lebar, jadi kita bisa paham lebih rinci. Oke, siapa? Silakan. Kan tadi yang kekurangan apa namanya tuh masalah kekurangan vitamin A. Nah, kalau misalnya ada pasien itu mengalami tanda-tanda apa matanya tuh gatal-gatal sehingga menyebabkan matanya tuh memerah dan kelopak matanya tuh membengkak. Apakah itu salah satu tanda kekurangan dari vitamin A? Oke, mungkin Pak Arif bisa jawab dulu ya. Oh iya, betul. Jadi tanda-tandanya kelopak matanya membengkak, terus matanya memerah ya? Awal mulanya gatal-gatal, Pak. Jadi dikucek gitu loh, Pak. Oh, ya. Jadi kalau misalnya ini memang kalau untuk mata memerah dan ada kelopak matanya membengkak, itu kemungkinannya kalau saya menduganya bukan karena kekurangan vitamin A sih, mungkin dia mengalami infeksi konjungtivitis. Iritasi ya? Iritasi karena debu, bisa saja karena debu. Karena debu atau karena terkena benda-benda yang lain ya, sehingga kemudian menimbulkan iritasi. Apalagi ketika dikucek, itu sebenarnya malah bisa memperparah ya. Kalau misalnya mata kita gatal atau apa, usahakan tidak dikucek ya. Kalau dikucek nanti kalau misalnya dia ada apa-apa dan terinfeksi malah nanti bisa semakin parah, bisa membengkak. Jadi bukan karena vitamin A ya Fatma ya. Kalau sepandangan saya seperti itu. Monggo Bu Irma kalau mau menambahkan. Iya, dan bisa jadi kalau pada saat dikucek itu kan kita tidak bisa menjamin kondisi tangannya itu apakah bersih atau tidak. Dan dari situ kan bisa menyebabkan kemungkinan iritasinya dari kondisi kebersihan tangannya sih, kalau begitu Pak. Karena itu kan yang menyebabkan merah. Ya, baik, betul. terima kasih Bu. Oke. Dari UNES sudah, gimana dari UNM? UNM dong, mana satu orang? Saya, Bu. Siapa? Bese ya? Marwah. Oh, Marwah. Marwah silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marwah dari Universitas Negeri Makassar. Didengar, Ji, Bu? Iya, iya.
Kedengaran, Ji, Bu? Ya, kedengaran, Marwah. Teman-teman? Terdengar kok. Iya. Baik. Bagaimana Marwah? Silahkan. Kalau ini tidak terdengar sih. Iya. Baik, seperti yang telah dipaparkan oleh Waduh, suaranya mungkin, jaringannya mungkin agak kurang stabil ya, Pak? Iya, suaranya terputus-putus ini. Marwah mungkin bisa via chat ya, atau gimana? Karena ini saya dengar suaranya agak putus-putus gitu. Marwah gimana? Kurang bagus. Marwah suaranya ini kurang jelas. Mungkin dialihkan ke teman-teman yang lain ya Pak. Ini soalnya mungkin koneksinya yang kurang bagus. Karena kan kami ini beberapa mahasiswa kita masih ada di daerah. Jadi dia tidak semua ada berdomisili di Makassar. Jadi beberapa itu masih di wilayahnya masing-masing. Ya mungkin sinyalnya agak kurang ya. Iya Pak. Betul betul. Untuk yang lain masih ada? Apa masih ada? Siapa? Oh iya, Deste Sahra Ramadhani dari UNM Pak. Oh iya, silahkan BC. Silahkan BC. Baik Bu, ya di sini saya ada 2 pertanyaan dari yang Ibu bawakan dari UNES. Nah, di sini pertanyaan pertama untuk materi dari Ibu Irma. Nah, pertanyaan saya itu yang biasanya jika seseorang mengalami tanda-tanda Ter-unmute. Suaranya ter-unmute. Bese suaranya ter-unmute. Halo Ibu. Iya, oke. Ibu? Iya, lanjut. Begini Bu, bagaimana contoh gerakan motorik yang biasanya yang sering terjadi ketika seseorang mengalami tanda-tanda kekurangan energi protein. Yang sering terjadi, Bu. Jika seseorang mengalami kekurangan energi protein. Oke, masih ada? Untuk pertanyaan kedua, Bu. Ya, silahkan dilanjut saja, Dek. Untuk pertanyaan kedua, ada Bapak Arif. Oh iya. Mengenai KVA. Nah, saya pernah mendapatkan seseorang mengonsumsi tablet vitamin A, tapi setelah mengonsumsinya ia malah mengalami mata memerah dan penglihatannya rabun. Kenapa itu Pak bisa terjadi?
Terima kasih. Oh iya, oke. Silakan kayak Bu Irma dulu. Ya, halo. Suara saya bisa terdengar? Ya, bisa, Bu. Bu. Oke. Tadi kan pertanyaan dari BSC terkait dengan tanda-tanda dengan melihat kalau saya tadi motoriknya ya. Jadi motorik itu dikaitkan dengan yang namanya perkembangan. Jadi perkembangan itu ada yang disebut dengan perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halusnya. Jadi kalau dikaitkan dengan kekurangan energi proteinnya, karena proteinnya itu tidak bisa kita memberikan justifikasi hanya dari satu sudut pandang saja, tapi bisa dilakukan pengecekan di tanda-tanda yang lain. Tapi kalau pemeriksaan dari segi perkembangan motoriknya itu bisa saja kita membandingkan. Itu tadi saya katakan, kita membandingkan antara individu ini dengan individu yang normalnya bisa terlihat perkembangannya. Contohnya saja untuk anak yang perkembangan motorik kasarnya, yaitu dia kan untuk bagaimana dia melakukan proses seperti anak itu sudah berjalan di usianya sekitar 11 bulan. Tapi anak ini di satu sisi, anak yang satu di usia itu dia belum mampu berjalan. Jadi kita bisa melihat motorik kasarnya ternyata dia agak terlambat. Jadi berarti ada kekurangan defisiensi zat gizi ataupun karena faktor yang lain. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi, oh dia motorik kasarnya tidak bagus perkembangannya ini karena kekurangan protein. Tapi semua itu sebenarnya kan akumulasi dari semuanya. Jadi harus ditindaklanjuti lagi intervensi apa yang dilakukan atau dikaji lagi untuk memberikan justifikasi bahwa si anak ini perkembangannya terlambat karena protein gitu. Ya, bagaimana BC atau dari Pak Arif ya bisa menambahkan gitu? Itu sih dari saya, Pak. Ya, betul yang dikatakan Bu Irma ya. Jadi memang perkembangan motorik itu ada dua jenis. Jadi memang harus distimulasi dua-duanya, entah itu motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, jadi tidak bisa kita hanya fokus salah satu. Kalau motorik kasar saja mungkin malah motorik halusnya bisa tertinggal. Nah, begitu juga sebaliknya. Itu ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya BC ya. Jadi tetap kita berikan stimulus begitu. Betul. Dan kayak anak kan yang biasanya anak dari motorik halusnya yang kayak diberikan stimulus rangsangan anak untuk berbicara, diajak berbicara, maka perkembangan si anak itu akan makin terlihat ya, dibanding dengan anak yang dibiarkan begitu saja. Iya. Dan itu Pak, ternyata banyak kasus ibu-ibu yang bekerja di luar rumah yang memang diasuh sama pengasuh, itu cenderung perkembangan motorik halusnya itu agak terlambat. Karena iya, betul. Mereka yang diasuh oleh pengasuhnya yang ditinggal dari ibunya itu kurang memberikan stimulus terhadap rangsangan luar. Jadi kurang diajak berbicara, makanya anak-anak yang dititip itu cenderung dia menutup diri untuk berkomunikasi. Oh iya, karena biasanya diberikan HP terus ditinggal ya Bu ya. Jadi stimulusnya dua cuma 2 dimensi. Iya, itu yang paling banyak terjadi. Padahal harusnya stimulusnya 3 dimensi, terutama pada anak usia 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin langsung dijawab saja sama Pak Arif ya. Oh iya. Ya, ini terkait dengan setelah mengkonsumsi vitamin A kok malah bisa terkena rabun senja. Ini sebenarnya salah satunya mungkin karena rabun senja itu penyebabnya tidak hanya karena kekurangan vitamin A. Jadi orang yang menderita rabun senja itu bisa juga dia karena katarak katakanlah. Jadi kalau misalnya dia memang korneanya sudah keruh karena sebab-sebab yang lain, nah tentu dia juga bisa timbul hal tersebut. Jadi meskipun diberi vitamin A juga tidak menyelesaikan masalah tersebut karena masalahnya di kataraknya, sehingga kataraknya harus dioperasi. Atau bisa jadi dia menderita glaukoma. Nah, kalau terjadi glaukoma, yang terjadi adalah sebenarnya ada gangguan di kelenjarnya dalam agonis alfa adregeniknya. Jadi ada gangguan di kelenjarnya tersebut sehingga
tekanan di dalam bola matanya itu bisa meningkat. Nah, karena terjadi glaukoma ini, maka dia bisa juga mengakibatkan rabun senja, juga bisa menyebabkan matanya berwarna merah. Nah, meskipun sebenarnya kalau kelebihan konsumsi vitamin A juga bisa menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan. Misal bisa dia menyebabkan diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, muntah, bahkan bisa menyebabkan kerontokan rambut, juga pada beberapa kasus bisa menyebabkan demam. Nah, itu yang bisa terjadi juga karena kelebihan vitamin A. Namun juga bisa karena sebab-sebab yang lain. Nah, begitu dari saya. Kalau Bu Irma mau menambahkan? Oke, yang saya ingin berikan sedikit masukan sih, Pak, kan terjadinya defisiensi juga kan menyebabkan masalah, dan kelebihan juga itu kan akan menyebabkan masalah. Jadi intinya kita memberikan keseimbangan, itulah pentingnya yang namanya gizi seimbang kan. Semua harus sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi lebih nggak boleh, defisiensi juga nggak boleh. Betul. Itu sih sedikit. Jadi begitu ya, BC. Oke, BC gimana? Iya, Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak dan Ibu. Ya. Oke, sama-sama. Oke, nah, Pak. Karena sudah 9:30. Iya, nggak terasa udah hampir 10:11 di sini. Ini jadi mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Oh, tapi sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Saya screenshot dulu. Oke, Pak Arif yang screen ya? Ya, saya screenshot. Jadi tolong dinyalakan ya. Dengan kameranya. Ini saya... Alfian gimana? Ini belum aktif. Ya, ini ada 3 screen ya di depan saya. Jadi nanti satu-satu saya screenshotnya. Ini saya mulai untuk yang pertama. Yang pertama dulu. Oh, ini ada yang mau masuk. Saya mulai untuk yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekarang yang kedua. Ya. Ini. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga ya. Dua, 3. Nah, sudah semuanya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih juga ke yang rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kuliah bersama kita pada pagi hari ini. Dan kalau saya secara pribadi juga meminta maaf apabila ada kesalahan selama saya memberikan materi atau selama saya menyampaikan informasi atau selama saya membawa acara ini. Saya ucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama untuk Bu Irma ya, yang sudah bersedia dan sudah mengundang mahasiswanya juga untuk hadir di sini. Terima kasih juga untuk pada mahasiswa baik dari UNM ataupun mahasiswa UNES yang semuanya telah bersedia hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara kuliah bersama pada hari ini. Silakan Bu Irma kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya ucapkan juga terima kasih sama Pak Arif sudah meluangkan waktu juga untuk sharing kita pada pagi ini. Jadi tak terasa sekali kita bisa sharing antara yang di Makassar dengan yang di Semarang. Jadi saya ucapkan juga kepada teman-teman dari mahasiswa UNES dan
UNM atas kerjasamanya. Jadi cukup sekian mungkin dari saya. Salam dari Makassar untuk yang di Semarang. Ya, waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Izin lab ya Pak. Iya Bu, ya saya akhiri ya semuanya ya. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.